Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Masya Allah, bagaimana kabar anak-anak solih dan solihah kelas 4 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu mau minta tolong kepada ketua kelasnya, Ahmad Fahmi Hidayat, yuk pimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Fahmi. Sekarang ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, masuk semua ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oke, kita siap belajar. Yuk kita mulai. Tapi ibu mau bertanya sesuatu. Tolong diingat-ingat ya, siapa di antara kalian yang kemarin atau tadi pagi sempat meminjamkan pensil, penghapus, atau barang lain ke temannya yang kelupaan bawa? Coba Pina, pernah tidak? Masya Allah, hebat sekali Pina. Terus bagaimana perasaan Pina setelah bisa membantu Parah? Betul sekali, ikut senang ya kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Pertanyaan selanjutnya untuk semuanya, kenapa sih kita harus peduli dan menolong teman yang sedang kesusahan? Ada yang tahu? Coba Farhatul, apa pendapatmu? Tepat sekali, 100 untuk Farhatul. Kita menolong sesama agar mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat sekalian bahwa perilaku tolong menolong dengan memberikan barang yang berguna itu dibahas langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Hari ini kita akan mempelajari surat Al-Ma'un. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian semua bisa membaca surat Al-Ma'un dengan lancar, paham arti dan isinya, serta bisa mempraktikkan sikap suka berbagi di sekolah maupun di rumah. Dan lihat, Ibu sudah menyiapkan kotak misteri Al-Ma'un. Nah, di dalam kotak ini ada benda-benda nyata yang sering kalian lihat sehari-hari. Nanti kita akan bermain meraba benda konkret atau benda nyata di dalam kotak misteri. Untuk tahu rahasia artinya surat Al-Ma'un, penasaran tidak? Anak, surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 7 ayat. Secara bahasa, Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Jadi arti dari surat Al-Ma'un ini barang-barang yang berguna. Anak-anak, Ibu akan putarkan video murotal surat Al-Ma'un. Tolong disimak mahroj dan panjang pendeknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan membacakan surat Al-Ma'un satu ayat demi satu ayat terlebih dahulu. Baru setelah Ibu selesai satu ayat, kalian tirukan bersama-sama dengan kompak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Arti dari surat Al-Ma'un dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Nah, anak-anak sholih dan sholihah, setelah kita lancar membaca, mari kita lihat apa saja pelajaran penting dari surat Al-Ma'un agar kita tahu perbuatan apa yang disukai Allah dan perbuatan apa yang harus kita hindari. Harus diperhatikan ya anak-anak. Nah, di ayat pertama dan ayat kedua, Allah mengingatkan kita tentang ciri orang yang mendustakan agama. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang yang tega menghardik anak yatim. Nah, menghardik itu artinya bersikap kasar, membentak, atau mengusir anak yatim. Islam sangat melarang perbuatan kasar. Nah, sebaliknya kita sebagai seorang muslim harus selalu menyayangi anak yatim dengan cara mau berbagi makanan, menghibur mereka, atau membantu keperluan sekolahnya. Kita harus jadi anak yang penyayang ya. Tuh di ayat ketiga, ciri berikutnya adalah orang yang tidak mau mengajak memberi makan orang miskin. Jadi, anak-anak, kalau kita melihat ada orang atau teman kita yang sedang kelaparan, kita tidak boleh pura-pura tidak tahu ya. Kita wajib membantunya. Kalau tidak punya makanan untuk dibagi, minimal kita ikut mengingatkan atau mengajak teman-teman yang lain untuk bersama-sama menolong mereka. Ingat
ya, peduli sesama itu adalah tugas kita bersama. Nah, di ayat 4 dan 5 ada peringatan yang sangat penting untuk kita semua. Maka celakalah orang yang salat, yaitu mereka yang lalai terhadap sholatnya. Wah, kok orang sholat bisa celaka, Bu? Maksudnya adalah orang yang sholatnya asal-asalan, tidak sungguh-sungguh atau suka sengaja menunda-nunda waktu sholat sampai hampir habis waktunya. Karena keasikan bermain. Jadi mulai hari ini yuk kita jaga sholat kita agar selalu tepat waktu dan dikerjakan dengan khusyuk. Kemudian di ayat ke-6 Allah melarang kita memiliki sifat riya. Riya itu artinya pamer, semacam pamer seperti itu. Contohnya kita mau menolong teman atau mau rajin sholat hanya untuk dilihat oleh ibu guru atau orang tua supaya dipuji-puji. Kalau tidak ada yang melihat, kita malah malas-malasan lagi. Nah, perbuatan seperti itu bisa menghapus pahala kebaikan kita. Anak-anak, jadi kalau berbuat baik, niatnya harus tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji manusia. Nah, yang terakhir di ayat ke-7, Allah menegur orang yang enggan memberi bantuan atau barang yang berguna dalam kehidupan kita di kelas sehari-hari. Bantuan berguna ini contohnya sederhana sekali seperti meminjamkan pensil atau penghapus kepada teman yang kelupaan membawa, atau berbagi bekal jajanan kepada teman yang tidak bawa uang saku. Jangan sampai kita jadi anak yang pelit dan kikir ya, karena Allah sangat menyukai anak yang suka menolong. Bagaimana anak-anak hebat, bisa dipahami pelajaran penting dari surat Al-Maun hari ini? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita akan bermain dengan kotak misteri Al-Maun. Di dalam kotak ini, ibu sudah membawa benda nyata yang sering kalian jumpai dan gunakan sehari-hari. Ibu akan memanggil perwakilan siswa secara acak untuk maju ke depan. Siswa yang maju wajib menutup mata lalu memasukkan tangannya ke dalam lubang kotak misteri ini untuk meraba dan mengambil satu buah benda nyata di dalamnya. Setelah bendanya diambil keluar, siswa boleh membuka mata, menunjukkan benda hasilnya ke depan kelas, lalu menyebutkan nama benda tersebut. Akhir, kita akan mendiskusikan bersama apa hubungannya benda konkret tersebut dengan makna Al-Quran. Mari kita mulai. Coba Hilda Amelia, yuk maju ke depan kelas. Ayo. Tutup matanya dulu ya, sambil meraba dalam kotak. Ayo dibuka matanya. Benda apa yang kamu pegang? Betul sekali, sebuah buku tulis. Nah, Hilda, pertanyaan untuk kamu. Apa hubungannya buku tulis nyata ini dengan makna Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Tapi, apakah jawaban Hilda sudah memadai untuk menjelaskan konsep tolong-menolong Al-Maun? Coba teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan atau melengkapi pendapat dari Hilda. Ibu tawarkan ke Syarifah atau Aulia, boleh? Boleh, Aulia? Tepat sekali, buku tulis yang kita pinjamkan atau bagikan adalah bentuk nyata dari Al-Maun, yaitu memberikan barang yang berguna atau bantuan sederhana bagi sesama. Terima kasih Hilda dan Aulia, silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menguji pemahaman secara lisan sebelum masuk ke tugas mandiri.
Ibu mau tanya kepada beberapa anak ya. Coba ke siapa ya? Najwa Salsabila. Iya. Apa sih contoh perilaku yang menunjukkan sifat ria yang harus kita hindari? Betul sekali, itu namanya pamer ya, dan merusak pahala kebaikan. Bagus Najwa. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta ini kepada kalian semua. Tolong estafetkan ke belakang ya, Raja. Sekarang petunjuk pengerjaannya agar tidak ada yang salah isi ya. Pertama, silahkan tulis terlebih dahulu identitas kalian di pojok kanan atas yang sudah disediakan ini. Nah, adalah mengisi titik-titik yang kosong nomor 1 sampai 7 dengan jawaban yang paling tepat. Dimana mencari jawabannya? Nah, mencari jawabannya itu lihat di sebelah kanan yang ini, yang kotak jawaban berwarna hijau yang berisi pilihan kata beserta gambar-gambarnya tuh. Ada kata agama, anak yatim, nah ini. Nah, kalian tinggal memilih jawaban yang cocok dari kotak jawaban tersebut, lalu tuliskan kata pilihannya dalam kotak yang kosong yang berada di sebelah kanan setiap nomor soal. Waktu pengerjaannya ibu kasih waktu 10 menit, dimulai dari sekarang. Yuk kerjakan secara mandiri, jujur, dan tidak boleh mencontek ya anak-anak. Alhamdulillah, semua tugas LKPD sudah dikumpulkan. Mari kita rangkum bersama pembelajaran kita hari ini. Surat Al-Ma'un tadi apa artinya anak-anak? Barang-barang yang berguna. Bentar, ada berapa ayat? Diturunkannya di kota mana? Keren. Jadi kesimpulannya, Allah melarang kita menghardik anak yatim, melalaikan sholat, berbuat ria, dan melarang kita menjadi orang yang pelit dalam memberikan bantuan berupa barang yang berguna kepada orang lain. Nah, sebelum ibu tutup, ibu mau memberikan tugas untuk di rumah. Tugasnya mudah sekali, yaitu tolong kalian tuliskan satu saja pengalaman nyata kalian di rumah atau di sekolah tentang perilaku menolong orang lain yang sudah kalian lakukan minggu ini. Tulis di buku tulis masing-masing ya. Nah, insya Allah pada pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan materi baru yang tidak kalah seru, yaitu belajar menghafal surat Al-Ma'un dengan lancar di depan kelas menggunakan gerakan tangan. Yuk akhiri kelas kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa langsung pulang ke rumah, jaga kesehatan, dan terus amalkan isi surat Al-Ma'un ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.